Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tulisan dan perenungan firman Tuhan yang ditulis oleh Ibu Eli Diah Praptanti dalam buku Teens for Christ melalui tema tetap setia yang terambil dari Roma 3 ayat 1 sampai ke 8. Bersama saya Helen Jayanti yang saat ini sedang melayani di GKI Kejayaan Yogyakarta, kita akan merenungkannya bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang selalu setia, yang kasih-Nya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami Tuhan, kami tahu bahwa setiap kali kami mau belajar untuk memuliakan nama Tuhan, seringkali kami bisa jatuh Tuhan, dan kami bisa beralih setia. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, biarkanlah kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan melalui tema ini Tuhan tetap setia, kami bisa terus setia sampai akhir dan menjadi pelaku firman Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, amin. Yang menjadi pusat permenungan kita terambil dari Roma 3 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Teman-teman, salah satu kecenderungan manusia dalam berinteraksi sosial adalah bertindak secara transaksional. Tindakan transaksional itu melibatkan pertukaran antara dua pihak, di mana kedua belah pihak memberikan sesuatu dengan harapan menerima sesuatu yang setara atau setimpal. Bahkan kebaikan atau kejahatan akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Termasuk di dalamnya kita akan setia jika teman kita setia. Di dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8, Paulus berbicara tentang keunggulan orang Yahudi dan tanggung jawab mereka dalam menyampaikan firman Allah. Paulus menyatakan bahwa menjadi seorang Yahudi dan bersunat berarti memiliki tanggung jawab besar, karena kepada mereka dipercayakanlah firman Allah. Keunggulan ini bukan tentang status, melainkan tanggung jawab dalam menjaga, dalam menyebarkan dan menaati firman. Meskipun mereka gagal melakukannya, Paulus menegaskan bahwa ketidaksetiaan manusia itu tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Allah tetap benar dan setia pada janjinya, meskipun manusia seringkali gagal menjalankan perintahnya. Paulus menegaskan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak mempengaruhi sifat Allah yang setia. Allah tetap setia pada janjinya dan perjanjiannya, meskipun manusia seringkali gagal menjalankan bagian mereka. Teens, mungkin kita cenderung mempertimbangkan loyalitas atau kesetiaan orang lain dalam menentukan tindakan kita. Namun Allah tidak seperti manusia yang cenderung bertindak secara transaksional. Kesetiaannya tidak bergantung pada respons atau tindakan manusia. Meskipun kita sering jatuh dalam dosa atau gagal menjalankan tanggung jawab kita, Allah tetap setia dalam kasih karunia dan janjinya. Biarlah kesetiaan Allah yang kita alami ini menguatkan kita untuk bertobat dari ketidaksetiaan kita, serta tetap melakukan apa yang baik meskipun orang lain tidak membalas dengan kebaikan yang sama. Mari kita menutup perenungan kita hari ini dengan berdoa.
Tuhan Yesus, kami tahu sebagai manusia kami memiliki keterbatasan untuk berlaku setia kepada satu dengan yang lain. Kami memilih untuk setia ketika ada orang lain juga setia dengan kami. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini kami belajar melalui tulisan Paulus pada jemaatnya yang di Roma Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kalinya seperti manusia yang transaksional. Kasih Tuhan sungguh berlimpah atas kami, dan Tuhan tidak pernah pilih kasih pada setiap kami, sehingga kami dapat memahami bahwa Tuhan selalu beserta kami dimanapun kami berada, meskipun kami juga terkadang bisa tidak setia dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk meneladani kasih Tuhan yang setia, yang panjang itu Tuhan, yang lebar dan luas itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami, anak-anak Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu meneladani Tuhan Yesus seumur hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan di sisa hari ini, sehingga kami dapat menjalani hari kami dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.